Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 dengan tema Jawa Timur. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk melengkapi tugas psikologi lintas budaya yang diambil oleh Ibu Kimikator, SPC FSI. Ya, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Desi Ramadona dengan NIM F131230010. Sedangkan teman saya dan saya Amanda Siska Dwi Putri dengan NIM F131230022. Dan saya Elizabeth Winnie Padmatasari dengan NIM F1310005. Selamat menyaksikan videonya. Assalamualaikum, halo teman-teman. Hari ini kita akan mengajak kalian untuk jalan-jalan lewat rasa. Yuk. Iya, kita bakal review beberapa makanan khas Jawa Timur. Eits, tapi kita nggak cuma ngomongin soal rasa ya. Kami juga akan bahas sisi psikologi lintas budayanya, biar video ini nggak cuma bikin lapar, tapi juga bikin pintar. Review makanan pertama kita mulai dari yang paling misterius. Ini dia rawon. Kuahnya hitam pekat karena keluak dan aromanya khas banget. Dari sisi psikologi lintas budaya, rawon ini bisa mencerminkan ketenangan dan kedalaman. Warnanya gelap tapi menenangkan. Halo guys, jadi yang pertama kita bakal review rawon. Rawon ini sering jadi comfort food ya, terutama buat rantau. Rawon ini bisa bikin solusi buat hangatin badan. Nah, banyak juga yang bilang kalau rawon itu semakin dalam warnanya, semakin dalam juga rasanya. Gimana rasanya Linda? Kalau di Jawa Tengah itu sebenarnya rasanya cenderung manis ya, tapi kalau di Jawa Timur ternyata rawonnya lebih enak ke asin. Iya, betul. Memang itu ciri khasnya Jawa Timur. Dia itu kental, terus rasanya dan kuat. Iya. Gitu ya. Buat kalian yang belum pernah cobain rawon, Ini dia yang sering jadi kontroversi. Rujak cingur, ada sayur, buah, tahu, tempe, dan cingur. Dari sisi budaya, ini keren banget. Ada rasa dari darat dan laut, disatukan dengan bumbu petis. Ini simbol keterbukaan dan keberagaman rasa. Dari sisi psikologi lintas budaya, ini menunjukkan toleransi dan penerimaan. Bayangin aja, buah sama cingur bisa rukun dalam satu piring. Oke, saatnya kita review makanan yang kedua, yaitu rujak cingur. Oke. Nah, buat kalian yang belum tahu, rujak cingur ini antara kuliner atau tantangan hidup ya. Emang tantangan hidup apa sih? Iya, soalnya ada cingurnya. Kalian tahu nggak cingur itu apa? Cingur itu mulut sapi loh. Tapi jangan salah, walaupun ini ada mulut sapinya, rasanya ini enak dan bumbunya itu pekat banget. Jadi itulah yang menjadikan rujak cingur ini jadi ciri khas dari Jawa Timur. Tahu tek sering menjadi penghubung sosial, tempat bertemunya berbagai kalangan masyarakat. Ini menciptakan rasa keterikatan dan kebersamaan. Dari sudut pandang psikologi lintas budaya, tahu tek bisa dilihat sebagai simbol comfort food, makanan yang memberi rasa aman, nostalgia, dan keterhubungan dengan identitas lokal. Oke, yang terakhir kita akan review makanan yaitu tahu tek. Buat kalian yang belum tahu tek ini sama kayak tahu gimbal. Nih, Mbak Desi, silakan dicoba. Oke, terima kasih Manda. Aku coba ya. Iya, rasanya kayak tahu gimbal. Iya, enak banget kan? Nah, banget tahu. Yang membedakan itu, tahu tek ini tekstur sambalnya itu lebih kental dan hitam pekat. Ya, itulah makanya jadi ciri khas dari Jawa Timur. Buat kalian yang penasaran, buruan cobain aja guys. Mari kita makan bareng guys. Kita harus review satu-satu nih. Nah, saat
saatnya kita coba semua makanannya. Silakan dicoba. Ini nih yang buat aku suka banget sama makanan Jawa Timur. Dia tuh sambalnya kental dan rasanya pekat banget. Iya betul, aku setuju deh Kak sama pendapat kamu. Kira-kira menurut kamu gimana Winda? Menurut aku sih ini namanya rasa rumahnya ini kuat banget sih. Jadi Jadi enak banget ya. Jadi Iya. bedakan antara Jawa Timur sama makanan khas lainnya. Iya betul betul. iya betul. Aku jam udah Jawa Timur. Oke, kita mau lanjut makan dulu ya guys. Bye bye. Bye. Enak banget ya. Ini apa Oh, tadi? ini kayaknya beda ya. Beda. Enggak tahu itu kan belum nyoba. Selain makanan, Jawa Timur juga terkenal dengan kesenian Reok Ponorogo. Reok Ponorogo berasal dari Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Kesenian ini dikenal dengan pertunjukan megah yang melibatkan tarian, musik, gamelan, serta topeng raksasa barong atau singa. Barong yang beratnya bisa mencapai 50 kg bukan sekedar hiburan. Reok Ponorogo menyimpan makna simbolik dan psikologis yang kaya akan nilai budaya lokal. Reok menjadi media ekspresi jati diri masyarakat Ponorogo. Identitas ini dibentuk dari nilai-nilai keberanian, kekuatan, dan spiritualitas yang diwariskan turun-temurun. Reok bukan sekedar tarian. Reok adalah suara dari jiwa masyarakat Jawa Timur. Suara yang membawa pesan, kekuatan, dan keindahan. Budaya yang tidak akan hilang oleh waktu. Nah, sekarang kita membahas mengenai baju adat Jawa Timur. Yang pertama ada baju adat Cak Daning Surabaya. Cak atau laki-laki biasanya menggunakan beskap lengan panjang berwarna cerah dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan dan udeng khas Surabaya. Ning atau perempuan biasanya menggunakan kebaya dengan warna cerah seperti merah atau biru dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan serta selendang atau penutup kepala yang elegan. Baju adat ini sering digunakan dalam acara resmi seperti pemilihan Duta Wisata Cak Daning Surabaya, mencerminkan kesopanan, keanggunan, dan kebanggaan terhadap budaya lokal. Yang kedua ada baju adat Pesaan dari Madura. Laki-laki memakai kemeja longgar berwarna hitam dengan dalaman kaos belang merah putih, celana longgar berwarna hitam dilengkapi dengan odeng dan seringkali ditambahkan sapu ketameng serta celurit sebagai aksesoris. Perempuan memakai kebaya Madura dengan warna-warna cerah seperti merah atau hijau, dipadukan dengan kain batik khas Madura sebagai bawahan, serta perhiasan tradisional untuk menambah kesan anggun. Pakaian
Pakaian adat pesaan mencerminkan nilai-nilai kesederhanaan, keberanian, dan kebebasan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Madura. Di Jawa Timur juga terkenal dengan tradisi kerapan sapi. Dalam karapan sapi biasanya melibatkan banyak orang. Seperti tukang tonja itu. Mereka memiliki tugas menarik, yaitu menuntun kami saat pemanasan. Dan kalian tahu tidak, pemanasan seperti ini sangat penting bagi kami. Sebab kami akan menjadi terbiasa dan memahami jalur balapannya. Apalagi bagi teman-teman kami yang masih jet lag karena perjalanan jauh. Dan inilah saat yang mendebarkan bagi kami. Pertandingan akan segera dimulai. Wow, sepertinya teman kami ini bersemangat sekali. Dan sudah tidak sabar untuk berlari. Sampai-sampai tukang tambang yang menahan talinya kewalahan. Sabar dulu kawan, aba-aba belum dimulai. Yap, 3, 2, 1, lari! Yeay, mereka cepat sekali, hebat! Terus berusaha, kalian pasti bisa. Teman, saat pertandingan, ada juga orang yang memiliki peranan tidak kalah penting. Seperti tukang getak. Mereka lah yang menggertak kami pada saat aba-aba untuk melesat dengan cepat. Dan tukang bubra, anggota rombongan yang bertugas bersorak-sorai untuk memberi semangat saat kami berlari. Kalau tanpa mereka, sudah pasti karapan ini kurang menarik. Nah, sekarang giliran kami untuk beraksi nih. Walaupun sudah berkali-kali ikut karapan, tapi tetap saja rasa grogi ini nggak bisa hilang. Ini pasti karena suasana kompetisi yang ketat dan penonton yang ramai. Oke, tenang. Konsentrasi. Lari sekuat tenaga dan secepat kilat. Ayo Syai, semangat terus. Kita pasti bisa. Yeay! Di babak awal ini kami bisa mencatatkan waktu yang cukup baik untuk mengikuti babak selanjutnya nih. Kalau seperti ini, kami yakin bisa menembus hingga babak final. Oh ya teman, kalian tahu tidak kalau jarak lintasan karapan ini sekitar 140 meter. Kira-kira berapa lama kami mampu menempuhnya? No. Kami ini bukan The Flash, jadi nggak mungkin secepat kilat ya. Sebagai bangsa sapi, kami dibekali otot-otot kaki yang kuat dan terlatih. Jadi kami mampu menempuh jalur karapan dengan kecepatan 40 hingga 60 km per jam. Jadi, jarak
140 meter ini dapat kami tempuh dalam 15 detik saja loh. Hebat kan? Pasti kalian tidak bisa menandingi kecepatan kami kan? Kalau sama Om Valentino Rossi saja mah 11-12 lah. Oh iya, belum lagi dengan bobot kami yang 6 kali lebih berat dari manusia. Dan ditambah membawa beban, kami tetap tidak kalah gesit dengan hewan cepat lainnya kan? Jadi, jangan anggap remeh kami ya. Akhirnya, kami sampai juga di babak final ini. Di babak ini kami akan langsung melawan 2 peserta. Oke, mari kita mulai. Oh tidak, kami sedikit tersandung. Arah lari kami jadi sedikit berubah nih. Nah, itu tadi sedikit cerita rasa, budaya, dan psikologi khas Jawa Timur. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, subscribe. Atau kirimkan rawon ke rumah kita ya. Bercanda guys. Baik, sekian sudah menonton video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Ya udah dulu.